Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Time is Brain. Pada hari ini kita akan membahas soal mengenai Bell's palsy ataupun penyakit pada nervus facialis lainnya yang biasa menjadi diagnosis banding dari Bell's palsy. Jadi kita akan langsung mulai saja untuk soal pertama. Seorang pasien laki-laki 23 tahun datang dengan keluhan kekakuan pada wajah kiri sejak tadi pagi. Dahi kiri terasa sulit untuk dikerutkan, sudut mata kiri menjadi lebar, dan sudut matanya sulit untuk dikedipkan. Sebelumnya pasien disuruh menunjukkan gigi, tetapi sudut bibir tetap sama saja ketika disuruh menunjukkan gigi. Sebelumnya pasien mengaku baru pulang dari Bayan menuju ke Mataram melalui Pusuk disertai dengan cuaca dingin. Pasien mengaku tidak memakai helm full face selama berkendaraan. Kekakuan dikeluhkan hanya pada wajah kiri, tidak disertai kelemahan, ataupun kekakuan pada kaki dan tangan. Keluhan, gangguan telinga di sangkal, keluhan panas di sangkal, dan pemeriksaan vital sign dalam batas normal. Gangguan di atas mengenai saraf perifer, wajah bagian. Oke, kita telah soalnya dulu ya. Jadi ada pasien laki-laki 23 tahun, datang dengan keluhan kekakuan pada wajah kirinya nih. Dahi, sudut mata menjadi lebar dan sulit untuk dikedipkan. Berarti ini adanya gangguan dari ekspresi wajah ya. Oke, selanjutnya pasien mengaku baru pulang dari Bayan menuju ke Mataram melalui Pusuk disertai cuaca dingin. Nah, cuaca dingin merupakan suatu faktor resiko dari Bell's palsy ya teman-teman. Kenapa bisa? Jadi cuaca dingin itu menyebabkan wajah menjadi vasokonstriksi nih, pembuluh darah di area wajah. Oleh karena itu, nanti yang seharusnya inflamasi memerlukan vasodilatasi, tetapi malah terjadi vasokonstriksi. Akhirnya terjadilah Bell's palsy ya teman-teman. Karena infeksi virusnya tidak bisa kita kompensasi. Oke. Habis itu kita lihat lagi. Kekakuannya hanya pada wajah kiri, tidak disertai pada kaki dan tangan. Nah, ini dapat mengeksklusi penyakit SSP ya teman-teman, sistem saraf pusat seperti stroke. Gangguan telinganya di sangkal. Oke, berarti kemungkinan belum sampai di nervus stapedius ya teman-teman. Keluhan panas juga di sangkal. Oke, ini merule out dari Ramsay-Hunt syndrome teman-teman. Pada pemeriksaan vital sign juga dalam batas normal. Jadi pasiennya hanya mengeluhkan kekakuan saja ya teman-teman. Tidak ada sensorik, tidak ada gangguan otonomik. Jadi jawaban nomor 1 adalah motorik ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Kekakuan pada wajah yang dirasakan pasien disebabkan oleh adanya. Nah, tadi kita lihat kalau misalnya pasien kaku karena Bell's palsy ya teman-teman. Nah, Bell's palsy itu terjadi karena apa? Karena adanya pembengkakan saraf wajah yang menekan nervus facialis dan pembuluh darahnya. Oke, kita telah satu-satu ya. Jadi yang A, emboli yang berasal dari jantung dan tersangkut di pembuluh darah otak yang memvaskularisasi nervus facialis. Ini bisa menjadi Bell's palsy, tapi tidak pada kasus ini teman-teman. Tidak sesuai kasus. Lalu yang nomor B, yang jawaban B, pembengkakan saraf wajah yang menekan nervus facialis dan pembuluh darahnya. Ini cocok ya teman-teman. Lalu yang C, infeksi virus pada saraf infeksi pada saraf facialis. Ini juga benar ya teman-teman, tapi jika hanya infeksi saja, itu belum tentu mengkompresi teman-teman. Lalu pilihan D, perdarahan otak. Ini biasanya lesinya bersifat sistem saraf pusat ya, atau upper motor neuron. Sedangkan pada pasien itu lower motor neuron. Lalu adanya aneurisma otak, ini juga sama ya teman-teman. Ini gejalanya SSP, dan ini juga gejalanya SSP. Jadi soal nomor 2 itu jawabannya B ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke nomor 3.
pengobatan yang diperlukan untuk pasien di atas adalah kecuali. Oke, kita kan sudah bahas di video yang mengenai Bell's palsy, itu tata laksananya apa aja. Itu ada prednisone, ini betul ya, karena ini termasuk kortikosteroid. Oke, selanjutnya ada tetes mata. Itu betul juga ya teman-teman, karena ketika terjadi lagophthalmus, itu biasanya mata cenderung kering. Oleh karena itu kita bantu untuk tetes matanya agar mata tetap terhidrasi dengan baik. Biasanya cendoliters nih teman-teman. Pemijatan wajah juga bisa dilakukan sebagai terapi non-farmakologis. Ini juga benar. Fisioterapi ini juga benar ya teman-teman, sesuai yang video kita udah bahas kemarin. Lalu piracetam. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi, kenapa piracetam itu tidak betul? Jadi, piracetam itu obat untuk mengatasi berbagai kondisi otak seperti gangguan gerak. Nah, sedangkan pada pasien ini tuh terjadi lesi kompresi ya teman-teman, karena infeksi virus tadi. Jadi ini kurang tepat. Lalu kita lanjut ke nomor, kita belum jawab ya berarti ya. Tadi yang nomor 3 berarti E. Yang nomor 4, tanda-tanda dasar apa saja yang membedakan Bell's palsy dengan gangguan aliran darah otak lainnya? A. Tanda-tanda inflamasi. B. Kelumpuhan satu sisi. C. Kelumpuhan satu sisi wajah tidak disertai dengan kelumpuhan ekstremitas. D. Adanya hipertensi. E. Kesulitan bicara. Yang A ini bisa keduanya ya teman-teman. Ini berarti bisa keduanya. Berarti tidak menjadi yang membedakan nih. Kelumpuhan satu sisi juga bisa kedua-duanya. Kelumpuhan satu sisi wajah tidak disertai dengan kelumpuhan ekstremitas. Nah, ini khas ya teman-teman. Ini adalah gangguan stroke biasanya. Gangguan neurologis yang disertai dengan gangguan nervus facialis. Adanya hipertensi. Nah, hipertensi ini bisa menjadi faktor risiko dari stroke maupun faktor risiko dari Bell's palsy ya teman-teman. Kesulitan bicara. Nah, di dua-duanya ini juga bisa, jadi tidak bisa menjadi faktor yang membedakan. Jadi untuk jawaban ini yang bisa membedakan adalah yang C ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada nomor 5. Pada pasien yang terdiagnosis dalam Bell's palsy setinggi korda timpani kanan, gejala yang dialami adalah, nah harus kita ingat lagi anatomisnya ya teman-teman. Jadi setinggi korda timpani itu gejalanya apa saja? Tentu saja pasti lesi yang lebih distal itu termasuk. Jadi kita pasti kelemahan sisi wajah, itu udah pasti. Wajah kita tambahkan dengan, nah korda timpani ini kan 2/3 rasa anterior lidah ya teman-teman, kita tambahin. Lalu biasanya ini juga ada gangguan dari sekresi air liur nih teman-teman. Nah sekarang kita cek nih mana yang termasuk. Kelemahan sisi wajah kanan ditambah hiperakusis. Nah kemungkinan ini di stapedius ya teman-teman. Yang B, kelemahan sisi wajah kanan ditambah gangguan pengecapan lidah kanan 2/3 posterior. Nah posterior ini kurang tepat ya teman-teman, karena seharusnya anterior. Lalu yang C, kelemahan sisi wajah kanan ditambah gangguan sekresi air mata kanan. Nah, untuk sekresi air mata kanan itu biasa di nervus petrosus mayor ya teman-teman, itu biasa lebih atas lagi. Lalu kelemahan sisi wajah kanan ditambah gangguan koordinasi. Nah, kemungkinan kalau sudah ada gangguan koordinasi itu kemungkinan adalah CPA angle tumor ya teman-teman, cerebropontine angle tumor. Itu yang bisa menyebabkan gangguan koordinasi. Kemungkinan ini CPA tumor. Lalu yang E, kelemahan sisi wajah kanan ditambah gangguan pengecapan lidah kanan 2/3 anterior. Nah ini yang benar ya teman-teman. Lalu nomor 6,
pemeriksaan fisik apa saja yang dapat menunjang diagnosis Bell palsy. Jadi, kita akan telaah tes Lasek. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena ini untuk mengecek iritasi dari nervus sciatica biasanya. Kalau tes Rine, ini biasanya untuk membedakan tuli ya teman-teman, tuli sensori neural ataupun tuli konduktif. Nah, selanjutnya ada tes Schirmer test. Nah, ini yang biasanya menjadi pemeriksaan penunjang ya bagi Bell palsy ya teman-teman. Lalu yang D, tes Romberg, ini biasanya untuk propriosepsi ya teman-teman. Lalu untuk tes Wartenberg, ini biasanya untuk penyakit myasthenia gravis. Oke, jadi jawabannya kali ini adalah yang C. Pilihan utama farmakoterapi yang diberikan pada pasien dengan Bell palsy adalah, nah pilihan utamanya kita harus tahu ya teman-teman, itu sudah pasti kortikosteroid. Yaitu kita berikan biasanya dosis tinggi selama 6 hari teman-teman. Ini kurang tepat. Seharusnya ini 6 hari. Baru kita tapering off sampai dengan 10 hari. Tiap hari kita kurangi 10 mg ya teman-teman. Antiretroviral ini kurang tepat ya teman-teman, karena ini untuk pengobatan HIV dan AIDS biasanya. Vitamin B kompleks bukan pilihan utamanya, antibiotik juga bukan, analgetik juga bukan teman-teman. Jadi jawabannya kali ini adalah yang A. Berdasarkan lokasi anatomisnya, nervus 7 dibagi menjadi 3 segmen. Apakah itu? Jadi kita harus kembali lagi ke anatomisnya teman-teman. Jadi di anatomisnya itu, nervus facialis itu kan keluar dari percabangan di pons ya teman-teman ya. Nah, habis itu nervus facialis ini itu masuk ke dalam tulang temporal. Segmen ini melalui kanal facialis di bagian yang disebut labirin tulang temporal berdekatan dengan telinga dalam. Nah, oleh karena itu segmen yang pertama itu adalah segmen labirin. Ini dari pons sampai ke temporal. Nah, habis itu semakin ke bawah lagi, dia tuh bakal masuk melalui telinga tengah, tepatnya di atas gendang telinga ya teman-teman. Nah, segmen ini disebut apa? Segmen timpani. Nah, ini dari mana? Berarti dari temporal tadi ke telinga tengah. Lalu lebih bawah lagi, itu nanti dia tuh bakal masuk ke bagian mastoid tulang temporal sebelum nanti keluar dari kalvari ataupun kranium melalui foramen stylomastoideus. Nah, berarti kan dia nanti masuk ke tulang mastoid nih teman-teman. Berarti selanjutnya adalah segmen mastoid ya teman-teman. Berarti nanti dari telinga tengah sampai masuk ke mastoid itu adalah segmen mastoid. Lalu kita bisa cari saja mana yang sesuai. A, segmen intrakranial. Nah, ini salah ya teman-teman. Timpani, betul. Fasialnya ini salah. Yang B, segmen labirin, timpani, mastoid. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Yang C, segmen intrakranialnya salah. Lalu segmen labirinnya betul, intermedius. Nah, ini nama nervus ya teman-teman. Lalu yang D, segmen labirin, aurikular. Nah, aurikular ini kurang tepat, fasial juga kurang tepat. Yang E, ada intrakranial, ini yang kurang tepat, labirin tepat, dan timpani tepat. Jadi, yang tepat semua itu ada B ya teman-teman. Untuk yang nomor 9, etiologi yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan nervus facialis perifer adalah paling sering infeksi ya teman-teman. Ataupun jika tidak infeksi, kita cari mana yang inflamasi ataupun kompresi nih biasanya. Nah, kita cari herediter nih jarang nih teman-teman, ataupun biasa lebih sering ke sistem saraf pusat biasanya dia. Tumor supratentorial ini biasanya juga gejalanya lebih ke SSP ya teman-teman. Lalu stroke non hemorragik kapsula interna, nah ini juga gejalanya SSP. Fraktur transversa os temporal et causa trauma kepala. Nah, ini bisa ya teman-teman, karena kan tadi kita udah
bahas bareng-bareng. Kalau ada segmen dari yang pertama itu adalah temporal, timpani, dan mastoid. Nah, jika terjadi fraktur di temporal, kemungkinan frakturnya ini nanti bakal mengkompresi si nervus facialisnya ini. Jadi ini bisa benar ya teman-teman. Lalu transfer mielitis ini juga biasa gejalanya SSP nih teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Lalu nomor 10, pada kasus cedera kepala yang menimbulkan gangguan berupa lipatan kulit, dahi kanan menghilang, sudut mata kanan terjatuh, sulcus nasolabial kanan mendatar, hilangnya pengecapan, sudut mata kanan terjatuh. Oh ini ulang ya teman-teman ya. Keulang. Hilangnya pengecapan lidah anterior kanan dan hiperakusis telinga kanan menandakan adanya cedera nervus facialis setinggi. Oke. Kita bahas dari yang paling bawah dulu ya teman-teman. Jadi kalau foramen stylomastoideus ini biasanya ekspresi wajahnya saja. Nah, di pasien ini ada ya berupa apa? Sudut mata kanan terjatuh, sulcus nasolabial kanan mendatar, hilangnya pengecapan ini enggak ya teman-teman. Lalu korda timpani. Nah, ini biasanya ada gangguan pengecapan 2/3 anterior lidah ya. Lalu jika ada musculus stapedius, nah ini biasanya terjadi hiperakusis nih teman-teman. Nah, selanjutnya kalau ganglion geniculatum, ini biasanya ditambah juga nyeri pada korda ataupun kongka. Namanya kongka, itu ada di bagian aurikular, di bagian dalam telinga. Lalu juga di bagian retroaurikular, ini biasanya khas di ganglion geniculatum. Lalu jika di meatus acousticus internus itu biasanya terjadi penurunan eksitabilitas vestibular ya teman-teman, karena yang masuk dari meatus acousticus internus itu bukan saja nervus facialis tapi juga nervus vestibular dan juga nervus cochlea. Jadi pada pasien ini ada hiperakusis, hilangnya pengecapan lidah dan juga hilangnya ekspresi wajah. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Lalu nomor 11, Nyonya Wiwi 52 tahun datang dengan keluhan keluar lenting berisi air di dahi hingga ke telinga kanannya sejak 2 hari yang lalu. Selain itu, pasien juga mengeluhkan kesulitan untuk membuka mata saat gejala muncul. Sejak tadi pagi, pasien mulai mengeluhkan penurunan pendengaran dari telinga yang berdenging. Saat berusia 20 tahun, pasien pernah mengalami cacar air. Pada pemeriksaan TTV, didapatkan tekanan darah 140/80, heart rate 100 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, dan suhunya itu 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik didapatkan physical sesuai dermatom nervus 7. Nah, kalau ini cara gampangnya aja ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada physical yang sesuai dermatom, ini sudah kita harus memikirkan ke suatu penyakit, yaitu Ramsay-Hunt syndrome. Karena penyakit lain tidak ada yang seperti ini pas. Jadi ini adalah khas Ramsay-Hunt syndrome ya teman-teman. Jadi pada jawaban kali ini itu adalah Ramsay-Hunt syndrome. Lalu nomor 12, seorang pria berusia 30 tahun datang dengan keluhan mata kanan susah dibuka sejak 1 bulan lalu. Menurut pasien, sejak 1 bulan pasien ini sering tidak berkeringat pada wajah sebelah kanan meskipun berada di bawah terik matahari. Pemeriksaan TTV dalam batas normal. Pemeriksaan mata kanan didapati miosis dan juga ptosis. Diagnosis pasien tersebut adalah, jadi keluhan mata kanannya sulit dibuka. Ini kita harus bedakan dengan pasien Bell's palsy ya teman-teman. Pada pasien Bell's palsy itu sulit menutup teman-teman. Jadi ini kita harus bedakan. Nah, ini namanya lagophthalmus. Tapi kalau pasien datang dengan sulit membuka, nah ini biasanya dinamakan ptosis. Karena kelumpuhan nervus 3 biasanya.
Lalu kita lihat lagi, tadi kan ada meiosis juga ya, berarti ada ptosis, ada meiosis. Lalu pasien juga susah berkeringat, sering tidak berkeringat walaupun berada di terik matahari. Nah, ini adalah keadaan anhidrosis ya teman-teman. Nah, ptosis, meiosis, dan anhidrosis ini merupakan manifestasi dari saraf simpatis ya teman-teman. Jadi ini kita bisa simpulkan ini ada gangguan di saraf simpatisnya. Lalu kita cek apa saja biasanya yang menyebabkan saraf simpatis. Transfer cord syndrome biasanya tidak khas untuk simpatis saja. Ramsay-Hunt juga itu tadi ada vesikelnya, juga tidak khas. Bell's palsy juga tidak ada ptosis, juga tidak ada meiosis, juga tidak ada anhidrosis biasanya. Yang betul adalah Horner syndrome ya teman-teman. Kita harus ingat kalau Horner syndrome ini memiliki 3 khas, yaitu ptosis, meiosis, dan juga anhidrosis. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.